Ayah Yumna datang menghampiri istrinya. Ia terlihat kesal karena dia sudah berkali-kali memanggil istrinya, namun Sina tidak segera menghampirinya. Ayah Yumna makin emosi karena ia mengetahui bahwa istrinya belum membuatkannya kopi di pagi hari. Karena emosi yang makin memuncak, ayah Yumna pun memukul istrinya. Pada saat yang sama, Yumna melihat adegan tersebut. Yumna tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia langsung berlari sambil menangis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Selamat siang. Duduk ya Mbak. Nah, ini kemarin itu ya suratnya sudah sampai ke Mbaknya ya. Iya Bu. Oke. Selamat siang Mbak Yumna. Siang. Dari mana ini tadi? Saya tadi habis dari kantin Bu. Oh, dari kantin. Iya. Jadi sudah makan siang ya. Sudah. Oke, mumpung ini istirahat dan kemarin itu saya juga mengirimkan surat undangan ya untuk Mbak Yumna dengan tujuan itu untuk Mbak Yumna itu datang kemari untuk menemui saya gitu ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya Mbak Yumna sudah tahu kan siapa saya? Sudah dong Bu. Iya. Guru BK ya. Saya guru BK di sekolah ini di SMA Negeri Slamet Riyadi ya. Saya gurunya di sini. Mungkin Mbak Yumna sudah pernah bertemu dengan saya atau datang kemari? Waktu itu berpapasan di jalan. Oh iya. Tapi kalau untuk datang kemari itu belum pernah kan? Belum pernah. Nah, oke. Ini Mbak Yumna. Berhubung Mbak Yumna belum tahu tujuannya untuk apa. Nah, tapi saya tanya dulu. Kemarin Mbak Yumna nerima undangan, Mbak Yumna sudah membaca kan? Nah, terus Mbak Yumna sudah tahu belum dipanggil ke sini itu untuk apa, dengan tujuan apa gitu sudah tahu? Belum tahu Bu. Saya kemarin juga kaget Bu, kenapa saya diberi undangan untuk datang ke sini seperti itu. Oke. Jadi gini Mbak Yumna, tujuan saya mengundang Mbak Yumna karena saya itu menerima beberapa aduan ya, dari rekan-rekan Mbak Yumna juga di kelas. Terus ada beberapa guru mata pelajaran dan juga wali kelas itu menyampaikan beberapa keluhan itu kepada saya. Nah, maka dari itu kemarin itu saya mengirimkan surat undangan kepada Mbak Yumna agar Mbak Yumna itu datang kemari bertemu dengan saya untuk melakukan sesi konseling. Nah, Mbak Yumna sejauh bersekolah di sini sudah pernah belum melaksanakan sesi konseling dengan saya mungkin atau dengan guru BK yang lain yang ada di sini? Belum pernah Bu. Saya Jadi- baru sekali ini. Jadi baru pertama ya. Iya, baru Oke. pertama kali. Jadi saya boleh menjelaskan dulu. Iya. Nah, konseling ini Mbak Yumna, di mana salah satu layanan dari bimbingan dan konseling itu antara konselor dan konseling itu dengan tujuan itu untuk mengentaskan serta mencari solusi dari permasalahan siswa atau peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jadi konseling ini hampir ada di setiap sekolah, terutama di BK karena itu salah satu layanan dari bimbingan dan konseling itu Mbak Yumna. Nah, biasanya di dalam sesi konseling ini kita sebagai guru BK itu juga berpedoman atau memiliki asas-asasnya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi wajib hukumnya untuk seluruh guru BK apabila didatangi oleh konselor atau peserta didik atau siswanya itu mereka itu harus merahasiakan apa yang disampaikan oleh siswanya atau kliennya ini. Nah, selanjutnya itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana konseli itu atau peserta didik atau siswa dari kami itu datang secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dari pihak luar ataupun pihak yang lainnya. Jadi Mbak Yumna, saya tanya lagi, Mbak Yumna datang ke sini rela kan? Rela dengan kerelaan diri sendiri? Iya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, terus keterbukaan. Jadi nanti Mbak Yumna, saya harap ya Mbak, selama sesi konseling nanti Mbak Yumna itu terbuka
terbuka, menyampaikan segala masalah yang ada pada diri Mbak Yumna, itu jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi kurang lebih itulah asas-asas yang kita pedomankan di dalam bimbingan dan konseling itu Mbak Yumna. Sudah mengerti terkait dengan asas-asasnya? Nah, selanjutnya saya juga akan menetapkan kesepakatan waktu dengan Mbak Yumna. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita sepakati berapa ya? 20 menit cukup? Saya pikir Cukup ya. Nanti kita akan melaksanakan 30 menit ke depan untuk sesi konseling untuk hari ini itu Mbak Yumna. Nah, saya juga mau tanya sama Mbak Yumna. Kita mulai masuk ya. Nah, sebenarnya apa yang saat ini Mbak Yumna itu rasakan gitu? Kenapa kok saya menerima banyak aduan itu kalau Mbak Yumna itu apa ya istilahnya tidak maulah bergaul atau berteman dengan anak laki-laki? Maksudnya kan di sini kan sekolahnya itu campuran ya, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa kok Mbak Yumna itu tidak mau gitu? Apakah ada masalah atau memang gimana gitu? Bisa diceritakan dulu Mbak Yumna. Oh, berarti saya dipanggil ke sini untuk ini ya, Bu, karena masalah itu ya? Iya, karena saya menerima banyak aduan itu, dan itu tidak hanya satu orang, beberapa orang itu bilang ke saya dan dengan masalah yang sama, dan itu dan mereka itu juga bilang bahwa karena hal tersebut itu mengakibatkan apa ya, dari perilaku Mbak Yumna itu tadi mengakibatkan mereka ini menjadi apa ya, kayak terbebani sendiri gitu loh dengan apa yang dilakukan Mbak Yumna ini gitu. Bisa diceritakan dulu Mbak Yumna? Tapi nanti kalau saya cerita rahasia ini aman ya, Bu? Iya, aman, kan tadi sudah saya jelaskan kita punya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Yumna tenang saja, bisa diceritakan dari awal mula sampai akhir, nanti kita akan cari solusinya bersama gitu. Silakan. Jadi begini, Bu, saya itu trauma, Bu. Saya mengalami trauma. Iya. Seperti apa yang Mbak Yumna alami? Orang tua saya itu dulu pernah ini, Bu, ada KDRT. Bapak saya itu KDRT ke ibu saya. Seperti itu. Jadi Mbak Yumna di masa lalu itu KDRT itu masih sampai sekarang atau gimana? Maksudnya Bapak Ibu masih bersama ataukah sudah pisah kah atau seperti apa? Sekarang masih bersama, Bu, tapi masih juga cekcok, sering berantem kayak gitu. Jadi karena hal tersebut Mbak Yumna itu apa ya, merasa takut gitu ya? Iya, merasa Bu. takut jika melihat orang tuanya ini sedang cekcok atau berantem gitu. Iya. Itu yang Mbak Yumna rasakan saat ini. Iya. Terus bisa diceritakan lagi Mbak Yumna? Ya, jadi karena hal itu saya jadi beranggapan, berpikir bahwa laki-laki semuanya itu akan seperti itu gitu, Bu. Saya takut gitu kalau nantinya saya jadi korban seperti ibu saya, seperti itu. Nah, karena hal tersebut Mbak Yumna itu awalnya sering melihat bapaknya itu melakukan kekerasan kepada ibunya Mbak Yumna. Nah, di situ Mbak Yumna melihat. Nah, terus Mbak Yumna itu berpikiran bahwa semua laki-laki itu sama, Iya. sama yang mana mereka akan melakukan kekerasan, melakukan apa ya, ya istilahnya tidak mengayomi wanita gitu. Iya. Oke. Terus bisa diceritakan lagi Mbak Yumna lebih detail sedikit aja. Ya, jadi dulu itu, Bu, pernah suatu ketika cekcok itu benar-benar dahsyat, Bu. Maksudnya benar-benar keras banget. Bapak saya sampai mukul-mukul ibu saya, itu benar-benar saya nggak bisa lupain kejadian itu, Bu. Itu membuat saya benar-benar takut. Dan saya jadi takut juga sama laki-laki karena saya juga berpikir kalau semua laki-laki itu sama seperti bapak saya begitu. Begitu. Tapi Mbak Yumna ini merasa nggak apa yang Mbak Yumna rasakan dan Mbak Yumna lakukan itu berdampak pada sekitarnya Mbak Yumna gitu loh. Semisal kemarin itu ada yang mengadu juga bahwa Mbak Yumna itu tidak mau
satu kelompok dengan orang ini. Jadi mereka itu juga memiliki dampak dari traumanya Mbak Yumna gitu. Jadi mereka yang harusnya satu kelompok harus berpisah gitu. Terus Mbak Yumna menyendiri, tidak mau dengan mereka gitu kan. Itu kan juga merugikan orang-orang di sekitarnya Mbak Yumna. Mbak Yumna pernah merasa seperti itu enggak? Sebenarnya saya juga merasa begitu Bu, tapi gimana ya Bu, saya kalau keinget masa lalu saya itu saya nggak bisa Bu, saya benar-benar takut Bu. Nah Mbak Yumna, menurut Mbak Yumna sendiri ini mau tidak sih keluar dari trauma ini dan apa ya, merasionalkan pikiran Mbak Yumna bahwa tidak semua laki-laki itu sama gitu. Jadi tidak semua laki-laki itu sama seperti bapaknya Mbak Yumna gitu. Mbak Yumna pernah mencoba hal tersebut? Pernah Bu. Terus hasilnya bagaimana? Saya kembali lagi keinget masa lalu saya Bu. Oke, nah jadi Mbak Yumna beranggapan bahwa masa lalu itu juga mempengaruhi diri Mbak Yumna kan. Mbak Yumna juga berpikir gitu. Terus tingkah laku Mbak Yumna itu juga Mbak Yumna merasa tidak bahwa hal tersebut itu negatif, perilaku yang Mbak Yumna tunjukkan selama ini itu negatif gitu, karena dampaknya tidak hanya di Mbak Yumna saja tapi di sekitarnya Mbak Yumna juga terkena hal tersebut. Mbak Yumna pernah berpikir seperti itu? Iya Bu, saya menyadari hal ini juga berdampak bagi teman-teman saya, karena saya ya seperti itu tadi Bu, nggak mau kelompokan sama laki-laki seperti itu. Nah itu kan sebenarnya mereka itu hanya ingin berteman dengan Mbak Yumna gitu kan. Nah sekarang saya ya, kita sekarang coba mencari jalan keluarnya bersama-sama. Sekarang mungkin Mbak Yumna bisa lebih rileks lagi, jangan ada rasa cemas, takut, gundah gulana gitu, jangan ada. Jadi kita rileks dulu aja. Nah nanti Mbak Yumna coba ikuti dan resapi apa yang saya katakan ya. Jadi bisa ditiru gitu ya. Bukan ucapannya loh, tapi misal saya suruh untuk memejamkan mata, nanti diikuti saja gitu ya. Nah, sekarang coba Mbak Yumna ambil nafas dulu, nafas panjang dikeluarkan secara perlahan. Pastikan kondisi tubuh dan badan Mbak Yumna itu dalam keadaan rileks terlebih dahulu. Oke, sudah. Sekarang coba pejamkan mata perlahan. Masukkan ke dalam pikiran Mbak Yumna suatu kejadian di mana ketika itu Mbak Yumna melihat orang tua Mbak Yumna itu berantem dengan sangat hebat di depan mata Mbak Yumna. Bapak Mbak Yumna itu kasar dengan ibunya, melakukan beberapa tindakan serta ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan. Itu bayangkan di dalam pikiran Mbak Yumna. Setelah itu, karena melihat kejadian tersebut, Mbak Yumna itu tidak kuat, lalu pergi meninggalkan rumah. Dan di jalan, Mbak Yumna bertemu dengan sepasang remaja. Nah, di mana remaja ini yang cowok itu juga melakukan hal yang sama, yaitu berkata kasar kepada ceweknya dan menyakitkan hati pacarnya ini. Oke, sudah. Bayangkan. Lalu Mbak Yumna juga sangat ketakutan melihat hal tersebut. Lalu Mbak Yumna meninggalkan orang ini. Mbak Yumna terus berlari sampai kemudian Mbak Yumna menemukan sosok kakek dan nenek itu berjalan beriringan dan mereka bercanda tawa bersama. Lalu kakek ini dengan tulusnya itu menggandeng nenek ini. Mereka menyeberang jalan bersama sembari memakan es krim. Bayangkan. Oke. Sekarang bisa dibuka matanya Mbak Yumna. Nah, saya mau tanya Mbak Yumna, apa yang sekarang dirasakan Mbak Yumna setelah Mbak Yumna itu melihat hal-hal yang saya ucapkan tadi? Awalnya tadi saya sedikit takut Bu, karena teringat. Tapi setelah Ibu berkata tentang nenek dan kakak yang bergandengan tangan tadi, saya merasa lebih tenang. Nah, itu Mbak Yumna. Jadi mulai sekarang Mbak Yumna itu juga harus mengubah pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran Mbak Yumna itu menjadi sesuatu hal yang lebih rasional lagi. Jadi Mbak Yumna juga harus berpikiran bahwa tidak semua laki-laki atau tidak semua cowok itu kasar, dalam artian
seperti bapaknya Mbak Yumna gitu. Jadi tidak semua laki-laki itu kasar, karena memang semua laki-laki itu ada yang bertanggung jawab, tergantung seseorangnya. Nah, hal ini nanti juga akan berlaku dengan Mbak Yumna ke depannya. Jika Mbak Yumna ingin kan kita, Mbak Yumna sebagai perempuan itu kan pasti juga ingin menikah, ingin berkeluarga. Nah, hal tersebut juga akan berpengaruh kepada Mbak Yumna dalam menentukan pasangan Mbak Yumna. Jadi kalau Mbak Yumna terus berpikiran bahwa semua laki-laki sama, itu kan pasti Mbak Yumna tidak akan percaya dengan laki-laki dan tidak akan berkeluarga, gitu kan? Itu yang ada di dalam pikiran Mbak Yumna. Nah, tapi coba perlahan, tadi sudah saya sampaikan, itu kita ubah pikiran kita menjadi semua laki-laki itu menyakitkan, itu dihilangkan menjadi tidak semua laki-laki itu seperti itu, gitu kan? Contohnya kakek dan nenek yang ada di pikiran Mbak Yumna tadi, mereka itu bisa kok dengan usia yang sudah semakin menua, kakeknya ini malah lebih romantis sama neneknya. Berarti kan tidak semua laki-laki sama, ya. Nah, gitu Mbak Yumna. Apakah Mbak Yumna sudah paham dengan hal ini? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan Mbak Yumna saat ini? Saya lebih lega, Bu, sekarang. Saya jadi bisa berpikir bahwa ya emang benar, nggak semua laki-laki itu seperti bapak saya, Bu. Nah, itu yang harus coba Mbak Yumna pikirkan, yang coba Mbak Yumna bangun dalam pikiran Mbak Yumna itu hal tersebut. Jadi tidak semua laki-laki itu sama. Kita mau berteman dengan laki-laki, ya udah kita berteman saja gitu. Kita tidak usah punya pikiran bahwa nanti dia akan gimana-gimana. Tidak akan seperti itu. Jadi Mbak Yumna berpikiran saja bahwa tidak semua laki-laki ini sama seperti dengan ayah saya. Seperti itu ya Mbak Yumna. Oke Mbak Yumna, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah, Bu, saya sudah merasa cukup, Bu. Sudah merasa cukup. Perasaan sekarang dibandingkan dengan sebelum tadi bagaimana? Jauh lebih lega, Bu, sekarang. Oke. Enteng gitu. Jauh lebih baik ya. Iya. Jadi saya mohon juga sama Mbak Yumna agar membuanglah hal-hal tersebut. Kita mulai lagi dengan hal yang baru, karena apa yang Mbak Yumna pikirkan itu nanti akan berpengaruh dan juga berdampak kepada apa yang akan Mbak Yumna lakukan atau tindakan yang akan Mbak Yumna ambil. Gitu ya Mbak Yumna. Oke. Nah, mungkin saya rasa juga kita juga cukup ya, karena kita juga sudah melakukan tadi sesi konseling. Saya juga sudah memberikan teknik yang saya anggap cocok untuk Mbak Yumna gitu, dan Mbak Yumna juga sudah merasa oh iya, saya tidak boleh seperti ini gitu kan. Nah, jadi Mbak Yumna mulai dari sekarang juga harus membangun pikiran-pikiran yang lebih rasional lagi di dalam diri Mbak Yumna, begitu ya. Jadi Mbak Yumna juga harus beranggapan bahwa tidak semua laki-laki itu jahat dan buruk kayak gitu ya. Nah, mungkin Mbak Yumna sendiri, dari Mbak Yumna sendiri adakah yang mau disampaikan lagi kepada saya? Iya, Bu, jadi mulai saat ini saya akan berusaha lagi buat membuang pikiran-pikiran negatif saya mengenai pria yang semuanya sama seperti bapak saya, dan saya akan berusaha berteman dengan ya semua, Bu, ya baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Oke ya, saya suka dengan semangat Mbak Yumna yang juga sudah mau satu langkah lebih baik lagi, mulai melakukan perubahan di masa kini. Kita harus melakukan perubahan secepatnya daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi mulai secepatnya, atau mungkin nanti setelah ini Mbak Yumna juga harus mulai beradaptasi dengan lingkungannya, harus mulai berpikir yang lebih rasional lagi, apa yang seperti yang Mbak Yumna sampaikan tadi gitu ya Mbak Yumna. Jadi itu saja sesi konseling kita pada siang hari ini, karena sebentar lagi juga jam istirahat selesai. Saya juga masih beberapa pertemuan terkait dengan pembinaan siswa yang lainnya. Itu saya cukupkan dari saya. Mungkin dari Mbak Yumna bagaimana? Sudah, Bu, saya terima kasih ya, Bu. Ya, oke, sama-sama. Itulah tujuan dari BK itu ya. Iya. Kalau semisal nanti kita akan melakukan pertemuan lagi,
tolong nanti kabari saya untuk jamnya, harinya, dan tempatnya di mana. Tidak harus di ruang BK, kita fleksibel saja, di mana saja bisa. Nanti bisa dihubungi saya atau langsung datang kemari gitu. Iya. Itu ya Mbak Yumna. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Oke ya. Terima kasih Semangat ya Mbak Yumna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya, Bu.